Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 30 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Raja Damai. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu ingatkan kami bahwa Yesus Kristus adalah Raja Damai. Kami mohon gerakkanlah hati kami untuk selalu melawati sesama yang lagi dirundung malapetaka. Semoga kehadiran kami senantiasa mendatangkan damai kepada sesama yang lagi menderita. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus adalah Raja Damai. Injil hari ini adalah lanjutan dari Injil kemarin. Kemarin kita mendengar bahwa Yesus memperbanyakkan roti dan ikan lalu dibagikan kepada 5.000 laki-laki. Tidak terhitung wanita dan anak-anak. Apa yang dibuat Yesus sungguh memukau hati dan pikiran banyak orang. Bagi mereka, Yesus sungguh pribadi yang sangat luar biasa. Dia punya kuasa dan punya hati untuk melayani banyak orang. Karena itu, mereka mau mengangkatnya sebagai raja politis. Sadar akan hal itu, Yesus mengundurkan diri ke gunung seorang diri. Injil tidak menjelaskan mengapa dia mengundurkan diri, tetapi menurut beberapa penafsir kitab suci, Yesus mengundurkan diri karena setelah mengadakan mukjizat perbanyakan roti dan ikan itu, massa mau mengangkat Yesus menjadi raja mereka. Para murid Yesus pun turut terlibat dalam diskusi bersama orang banyak supaya promosikan dia untuk menjadi raja, pemimpin politis mereka. Yesus merasa bahwa apa yang mereka pikirkan itu sama sekali bertentangan dengan maksud kedatangannya ke dunia. Ia datang bukan mau menjadi raja politis, tetapi datang untuk merajai hati mereka. Ia datang untuk membawa damai ke dalam hati mereka. Yesus merasa bahwa apa yang mereka bicarakan itu sangat bertentangan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Para rasul dan massa yang hadir terlalu asik berdiskusi sampai lupa waktu. Karena sudah mulai malam, maka para murid pergi ke danau, lalu naik perahu menuju Kapernaum.
Tak seorang pun dari mereka yang bertanya di mana Yesus Kristus. Mereka hanya fokus pada apa yang mereka pikirkan sampai melupakan Yesus. Mereka pergi tanpa pemimpin, tanpa guru, tanpa Tuhan mereka. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Konsekuensi dari keputusan bebas ini adalah malapetaka. Angin kencang, laut bergelora. Angin kencang dan laut bergelora adalah simbol amukan jiwa yang sudah menjauh dari Tuhan. Jiwa para rasul merasa tidak aman lagi. Hati mereka tidak alami rasa damai. Raja damai tidak ada bersama mereka. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, Raja damai yang selalu memperhatikan mereka, Tuhan yang selalu mencintai mereka. Mereka sudah abaikan Tuhan yang tadinya memberi mereka makan. Amukan jiwa karena apa yang mereka buat tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sambil berdoa seorang diri, Yesus sadar akan apa yang lagi dialami para rasulnya. Mereka lagi alami malapetaka. Mereka lagi takut karena cintanya yang sangat luar biasa, maka dia tinggalkan gunung dan turun ke danau mendekati mereka. Sewaktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka semakin takut. Tapi Yesus memperkenalkan dirinya. Katanya, "Aku ini, jangan takut." Satu sapaan yang sangat meneguhkan. Kehadiran Yesus di tengah mereka mendatangkan rasa damai dan selamat bagi mereka semua. Yesus sungguh datang membawa damai kepada manusia. Apapun perbuatan manusia terhadapnya selalu diterimanya dengan baik. Dia tidak membalas keburukan manusia dengan keburukan. Sebaliknya, Ia membalas keburukan manusia dengan kebaikan dan mengharapkan agar manusia bertobat dari keburukannya. Tadinya Yesus ditinggalkan oleh para murid-Nya. Keburukan manusia tetap dibalasnya dengan kasih. Sungguh sangat berbeda dengan sikap kita. Kalau kita ditinggalkan, pasti kita ngamuk. Yesus sungguh luar biasa. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, ikutilah apa yang sudah diajarkan dan ditunjukkan Kristus kepada kita. Apa yang sudah menjadi profesi kita, pertahankanlah itu. Mungkin itu yang sudah direncanakan dan dikehendaki Tuhan. Tidak perlu merangkap begitu banyak profesi. Datanglah dan lawatilah mereka yang lagi dirundung duka dan malapetaka. Kehadiran kita pasti meneguhkan saudara-saudari kita yang lagi alami kesulitan itu. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.